tahan 24 jam waterproof ya sayang. Benar ya. Dapatnya itu dia dapat eyebrow pomade yang bisa pilih warna ya. Kalau warna hitam di set 1, warna dark brown di set 2, warna coklat muda di set di set 3 gitu. Lokasinya di mana? Terus udah gitu juga dia maskaranya itu udah waterproof, anti ngegumpal, super duper pigmented. Gue nggak lihat dan juga tahan 20. Kamu dapat 3. Kamu dapat. Oh. Iya, terima kasih Satuannya ya. 20.000 doang, Beb. Berarti ya kapan lagi kamu dapat maskara sebagus ini 20.000 doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih nama Sarwenda, Ruben Onsu, dan Densu ya kembali menjadi perbincangan hangat publik. Setelah podcast yang memicu beragam reaksi, kini muncul lagi berbagai komentar netizen mengenai klarifikasi, mediasi hingga persoalan nafkah anak dan tudingan yang terus bergulir ya. Perkembangan terbaru ini membuat perdebatan semakin ramai di media sosial, teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Doang. Gitu penjepit bulu matanya juga cuma 20.000 doang. Ya dan udah nggak lengket sama sekali, waterproof juga ya, tahan pokoknya sampai kamu bersihin make up. Kamu lihat ya. Tuh kelihatan. Mengulah lagi kau ya anak pungut. Bohong. Siapapun di balik story kau itu, yang pada intinya kau pun tidak manusia. Paham? Paham kau anak pungut yang gak tahu diri, ular. Tapi memang status itu pantas untuk kalian. Cocok. Keren sih menurutku. Itu pas sekali status itu untuk kalian. Bohong. Apalagi kau bilang Cong? Kau bilang kesalahan terbesar kau adalah menuruti semua keinginan anak kandung kau dan juga mantan kau itu. Iya. Iya. Yang kau bilang A, yang keluar di sana B. Longor. Kau gak usah pauk kali ya. Ya, gak usah pauk kali. Ya, longor. Aku tahu ini akal-akalan kau biar drama ini berlanjut terus. Pauk. Cong, petisi ganti ayat tetap berlanjut longor. Gue pikir plot twist dari curhatan cewek Virgo ini kepada Bang Densu selama 1,5 jamnya itu ada di komen netizen. Ternyata gongnya itu ada di last minute terakhir pas udah mau end si interviewnya. Dia udah klarifikasi panjang lebar, ternyata dia itu udah bermediasi. Nih mohon maaf nih, tim PR-nya ngaco sih. Ini kalau gue jadi tim PR-nya nih ya, kan di awal kan dia kan sibuk nih mengklarifikasi, oh kenapa A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Kenapa efeknya jadi kayak begini. Kalau kata gue nih ya, lu kan udah mediasi nih. Yang dimana udah ada pihak 3, udah ada pihak mantan sama lu. Yang dimana secara etika, kalau lu udah melakukan tindakan mediasi, ya udah selesai. Gak usah dibahas-bahas masalah yang dulu-dulu. Dan masalah internal lu gak usah jadi konsumsi publik. Itu akan jauh lebih manis. Ini menurut gue ya. Dan lu datang ke podcastnya Bang Densu, fokusnya untuk minta maaf sekali lagi aja. Dan menginformasikan kalau lu udah bermediasi. Dan udah menemukan solusi atau jalan tengahnya nih. Walaupun lu gak bisa cerita. Udah, itu yang kita butuh denger. Dan ke depan nih, lu berharapnya supaya netizen itu ya istilahnya lu cari simpatik lah. Bunda jualin kancing. Bunda jualin kancing. Bunda jualin kancing. Bunda Cici naik. Cici kenapa ya naik? Naiknya kenapa? Lagi panas nih ya Sarwenda sama Ruben Onsu. Kata Sarwenda katanya dia tertipu. Cong, bilang-bilang cong-cong. Lah, se-Indonesia juga tahu kali non ya kalau Kak Ruben emang tulang lunak.
Terusnya kenapa kalau tulang lunak? Toh dia jadi tulang punggung yang paling the best. Ngasih nafkah, ngasih anak juga. Terusnya udah pisah tetap ngasih duit ya. Timbang itu yang ganteng-ganteng. Ya kan, tiap hari ngikut lab mulu. Kayak gak ada kerjaan lain ya kan. Oh begitu, biar aku bisa tangkep ya. Dia bingung guys. Tuh lihat. Selalu melihat ke sana gitu. Apa takut salah ngomong? Dibilang apa? Tumbal basuhan. Dibilang Aku menumbalkan papa aku. Wait. Tadi dibilang apa? Kayak apa ya? Kayak Bang Desu tuh kayak berusaha bener gak deh gitu, kayak ngejebak gitu ya. Kayak seolah-olah gue nggak denger nih, bener nggak nih gitu kan. Makanya diulang lagi. Banyak banget ya di podcastnya ini Bang Desu kayak seolah-olah kurang dengar gitu kayak. Padahal dia kayak lagi mencoba gitu ya. Kayak menjebak sih sebenarnya ya. Oh, untuk. pesugihan Gunung Kawi. Oh jadi kamu dibilang menumbalkan papamu untuk pesugihan Gunung Kawi. Betul. Aku dikata-katain dengan bahasa yang tidak pantas. Apa itu? Tuh kan? Lontar lah, jual diri lah. Emang Cindo kan emang pasti jual diri gitu kayak. Mami aku sedih. Gimana guys? Ya. Lihat beritanya. Kalian punya komentar tapi tunggu dulu ya. Kira-kira ada info apa lagi nih? Kita lihat lagi guys. Kebutuhan anak tuh berapa sih per bulan? Harus dihitung dong. Bentar, ayo Pak Ruben diaudit semua pengeluaran uang yang selama ini ditransfer. Kalau terbukti nanti ternyata uang dipakai di luar fasilitas untuk anak, untuk Sarwenda, Wendy, lo hati-hati bisa dituntut pasal penipuan. Nah, Karena ini tidak termasuk ibu loh, nggak boleh termasuk ibu, hanya anak-anak doang. Sekolahnya, fasilitas dan lain sebagainya, dan harus diaudit, semua harus transparan. Karena ini kan yang membiayakan Pak Ruben kan. Lalu uang tersebut jatuh kepada siapa? Jangan sampai uang tersebut ke orang lain lagi yang tidak punya hak terhadap uang tersebut. Jadi saran saya kepada RO Pak Ruben Onsu, karena Anda sudah mengeluarkan dana begitu besar untuk membiayai anak, saya appreciate sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak. Tetapi supaya uang Anda itu bisa benar-benar digunakan oleh anak-anak kamu, turunkan tim audit untuk melakukan audit. Berapa sih per bulan anak-anak itu menggunakan uang tersebut untuk biaya hidupnya, biaya makannya, biaya sekolah dan lain sebagainya. Turunkan tim audit supaya ada transparansi dong. Karena ini kan uang anak loh, tidak ada kepada uang mantan, tidak ada. Nggak ada kepada uang mantan kan. Tapi kepada anak untuk fasilitasi kehidupan mereka, makan minum mereka, belanja mereka, operasional mereka. Coba. Tuh, gimana guys ya? Nggak sinkron. Saya sebagai istri maunya itu irit gitu kan. Irit biar tidak ada pengeluaran gitu. Tapi di sisi lain, saya mau memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Kadang irit, kadang boros ya. Kalau seandainya borosnya di mana? Jadi, rumah itu dengan fasilitas terbaik, itu namanya menurut saya, menurut keyakinan saya, itu adalah pemborosan. AC 400 juta. Biar dinginnya sejuk dan indoornya di belakang, tidak kelihatan, pokoknya rapi. Lift 504. Menurut saya itu pemborosan juga. Kalau mau dibilang kan, kompor 1M, dengar-dengarnya diduga 1M. Jadi, kalau mau irit itu pakainya ini kompor apa itu? Kompor hak gitu, apa kompor apa gitu ya kan? Sebenarnya di sini bukan masalah mau rumah itu yang terbaik, cuman masalahnya Oke, saya potong dulu ya teman-teman ya videonya ya. Jadi pada segmen pertama atau sekitar 7 menit lah kita sudah menyaksikan videonya ya. Jadi terlihat berbagai komentar netizen yang membahas podcast Sarwenda bersama Densu ya. Mayoritas netizen menilai setelah proses mediasi dilakukan, persoalan pribadi seharusnya tidak lagi diungkap ke publik ya. Ya tujuannya tentu saja agar tidak memperpanjang konflik yang sudah terjadi. Mereka berpendapat fokus utama sebaiknya adalah menyampaikan permintaan maaf ya, dan menjelaskan bahwa persoalan telah ada jalan tengah atau jalan keluarnya. Di bagian lain tadi juga muncul pembahasan mengenai Ruben Onsu yang tetap disebut memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sedangkan beberapa netizen bahkan meminta adanya transparansi
terkait penggunaan dana ya yang dikirim oleh Ruben ya, yang katanya untuk anak itu ya, agar tidak menimbulkan berbagai asumsi-asumsi di masyarakat. Selain itu ada juga komentar yang menilai gaya hidup dan fasilitas rumah itu menjadi sorotan karena dianggap bertolak belakang dengan pernyataan hidup hemat yang sering disampaikan. Secara keseluruhan, isi video segmen pertama didominasi oleh opini, kritik, dan analisis para netizen terhadap klarifikasi serta dinamika hubungan Ruben Onsu dan juga Sarwendah yang masih terus menjadi perhatian publik ya. Lanjut. Salah, intinya mau irit apa mau boros gitu. Jadi intinya biar nggak pelin-pelan gitu loh maksudnya. Salam dari Kogen Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Tuh, gimana? Apa ini? Tetangga di zaman dulu bermunculan. Tetangga di zaman dulu bermunculan. Lah, emaknya dia jualan lapis lagi dititipin ke warung-warung bapaknya kerja di bengkel motor. Sombong banget, rumahnya aja itu rumah neneknya. Mereka tinggal satu-satu cina. Mereka tinggal jadi satu, ada 2 keluarga. Nggak kebaca nih. Dia yang ada tetangga lingkungan, dia emang nggak pada speak up kayak lu tengil. Nggak apa lagi si Dugo, jarang makan enak, makanya kalau lihat ada makanan enak rakus banget kayak nggak ketemu makan 1 tahun. Nah ini di bawahnya rumah ortunya di Bojong, nggak mewah wen. Aku perantau di Cengkareng, setiap ke stasiun Bojong lewat rumahmu cina. Mungkin dikira orang-orang yang kenal dia udah pada meninggal, muka di OP, jadi nggak pada banyak yang tahu. Dia diangkat derajatnya dan keluarganya oleh RO. Akhirnya jadi manusia tidak tahu diri. Orang bisa menilai baik buruknya manusia gini ya. Dari komentar dari apa ini? Bambang Hartadi itu guys ya. Nah ini ya kayak katanya si tetangga di zaman dulu bermunculan katanya gitu guys ya. Nah ini kita lihat lagi guys, ada apa lagi? Usai Ruben dan Sarwenda saling menyindir di sosmed, Onyo speak up dan nyuruh adiknya Sarwenda diam, gak jadi provokator. Hus, berisik tante cina. Ikut campur terus urusan orang lain, manusia provokator. Gimana guys ya? Nah ini kita lagi guys. Tapi apakah benar kamu pernah ngata-ngatain ko Ruben Cong di depan anak-anak? Itu dari berita yang kita dapat gitu. Ya nggak pernah lah kok. Sumpah aku nggak pernah. Waktu itu bukannya kok ada nama Cong gitu Itu ya? kan gimana pun bapaknya anak-anak. Kamu yakin ya? Aku yakin. Bisa bertanggung jawab? Bisa bertanggungjawabkan. Bisa tanya ke anak-anak. Pernah nggak aku ngatain kayak gitu di depan anak-anak? Gimana guys ya, apakah kalian percaya apa yang dikatakan Ibu Sarwenda? Nah ini kita lihat lagi. Apa ini? Yang bilang ayah itu punya hutang, dikejar-kejar kabur, ganti nomor karena lari dari utang. Aku kasih logika sampai yang kawan-kawan yang otak. Ayah itu setiap hari di Brownies TV, jadi mau kabur kemana dia? Jangankan penagih anak kecil aja tahu dia setiap hari di sana. Jamnya juga 1 Indonesia tahu ya. Logika sederhana tapi kadang banyak yang apa tuh. 1, nih ada PPW ya yang komentar nih. 1, logika pertama, SW tinggal di komplek yang ada pos jaganya. Jika tagihan itu ada atas nama Ruben, harusnya tak diizinkan masuk karena Ruben tak tinggal di situ, kecuali satpam telepon rumah SW dan diizinkan masuk oleh SW. Ya, logika kedua, alamat debitur dan nomor telepon Ruben pasti jelas ya. Yang ketiga, logika ketiga, kantor Trans TV kan nggak pindah-pindah. Iya juga sih, nggak pindah-pindah. Harusnya kalau misalnya nggak nemu di situ kan bisa nagih ke Trans TV ya. Atau mungkin debt collectornya sudah ke sana tapi dibilangnya nggak ada atau gimana? Gimana guys? Kalian tim mana ya? Percaya atau tidak ya? Atau kalian setuju dengan apa yang di komentar ini? PPW ya, PPW ini guys. Nah kita lihat lagi ada apa? Pada saat Onyo hadir, nggak lama anak-anak haji. Tuh gara-gara ada Onyo katanya anak-anak jadi ke psikolog guys. Awalnya adalah waktu itu si saya
Tuh jadi tantrum. Malah sekarang arahnya nyalahin Onyo. Cina. Omongannya nggak sesuai jejak digital waktu kecil. Thalia amatannya sayang banget story. Onyo setelah podcast Sarwenda dan Densu naik, Sarwenda mengatakan bahwa setelah Onyo hadir, Thalia jadi harus ke psikolog. Tuh, Betran. Bohong katanya gitu guys. Gimana guys? Parah sih, ini dia baru hadir 2019 dan Oke, teman-teman sudah sampai di ujung video ya. Jadi segmen kedua ini sekaligus sebagai segmen penutup pada konten kali ini. Dan segmen kedua ini berisi komentar lanjutan ya dari seorang netizen ya yang membahas kehidupan masa lalu Sarwenda, termasuk kesaksian yang mengaku gitu ya sebagai tetangga lamanya. Berbagai komentar bermunculan mengenai kondisi ekonomi keluarga di masa lalu serta perubahan kehidupan setelah dikenal publik. Semua pernyataan tersebut merupakan pendapat para netizen teman-teman ya yang saling menanggapi di media sosial. Selain itu, pembahasan juga tadi kembali mengarah pada hubungan Ruben Onsu dan juga Sarwenda ya. Netizen memperdebatkan tudingan bahwa Ruben pernah dihina di depan anak-anaknya sendiri. Namun dalam potongan sebuah podcast, Sarwenda membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak pernah melakukan hal itu. Muncul pula perdebatan mengenai isu utang ya yang dilakukan oleh Ruben yang kemudian dibantah oleh netizen lain ya menggunakan berbagai alasan dan logika-logika mereka sendiri. Dan di penghujung video ya kembali muncul komentar mengenai kondisi anak-anak mereka setelah berbagai polemik keluarga menjadi konsumsi publik dari Sabang sampai Merauke. Intinya seluruh isi video yang baru saja kita saksikan didominasi oleh respon, bantahan, dan juga opini para netizen terhadap isu yang sedang berkembang akhir-akhir ini ya. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.